eh, kita bakal diberkati oleh firman Tuhan tentunya, oleh sharing dari rekan gua yang begitu luar biasa. Ini sudah lama banget sebenarnya, dari 4 tahun belakangan ini pengen banget beliau yang sharing tapi nggak kesampaian. Tapi dengan waktu Tuhan, seizin Tuhan, kita akan kasih reaction sambutan terindah oleh saudara kita, saudara Yeriko Pamerang. Silakan, bro. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Bang Kael Tilaar dan juga teman-teman Authentikers ya dimanapun berada. Sangat senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman, sekalipun juga sering bergabung sebetulnya ya, tapi tidak selalu bergabung. Dan hari ini terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui teman-teman Authentikers semuanya untuk malam hari ini kita boleh sama-sama sharing dan juga belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, teman-teman, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kini tiba saatnya untuk kita mendengar firman Tuhan. Namun, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita dengan kerendah hatian kita memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kita akan dengarkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Baik teman-teman, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk karena kasih karunia, untuk karena cinta, dan juga untuk karena belas kasihan. Tuhan boleh memimpin kami, menolong kami, dan membawa kami di dalam saat teduh online kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa dan hadirat Allah itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya bahwa ketika kami lebih dari 2-3 orang bersepakat untuk ada dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, khususnya di setiap hati kami masing-masing. Bapa di sorga, kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga saat kami akan sama-sama bahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan juga dengar firman Tuhan, itu mutlak oleh karena kuat kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja, tapi benar-benar kami boleh nikmati, memerdekakan kami, menguatkan kami, dan juga olehnya kami mampu melakukannya. Anak Tuhan yang akan berbicara atas namamu tidak lebih baik ya Allah daripada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang boleh memberi diri bergabung dalam ibadah pada malam hari ini. Tetapi biarlah oleh belas kasihan Tuhan, tutur kalimat bahasa yang diseberangkan itu boleh sampai kepada setiap kami, yang olehnya sekali lagi firman Tuhan memerdekakan, menguatkan kami, memulihkan kami dari kepahitan, dan juga menyembuhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit. Bukan hanya sakit jasmani Tuhan, tapi sakit di jiwa kami, sakit di batin kami, dan juga sakit di hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga, terpujilah namamu, demi Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, baik teman-teman semua yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus ya teman-teman, shalom. Saya sangat mengucap syukur seperti yang tadi Bang Mikael Tilaar sudah sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau boleh dibilang bergabung di Authentikers itu dari saya rasa 2020 kan 2021 teman-teman. Itu sampai dari saat mungkin teman-teman tahu ada satu peristiwa bencana alam di NTT namanya Badai Seroja. Nah, itu sempat Bang Mik juga mendoakan kita di sini teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini juga akhirnya boleh ada di tengah teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah bertumbuh meski sakit, teman-teman. Bertumbuh meski sakit. Nah, berbicara bertumbuh dan sakit, ini adalah dua hal yang sangat berkontradiksi atau bertolak belakang. Bertumbuh itu sebetulnya tidak bisa ada gangguan atau halangan. Nah, berbicara sakit itu apa? Gangguan dan halangan. Jadi sedikit tidak mungkin atau bisa dikatakan banyaknya tidak mungkin kalau kita bertumbuh tapi sakit. Tapi tema hari ini kita akan sama-sama belajar, dia tetap bertumbuh meski dalam keadaan yang sakit. Ini satu hal yang berkontradiksi tapi dijadikan menjadi satu.
Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, tema kita tadi bertumbuh meski sakit, nats atau ayat yang akan menuntun kita pada malam hari ini teman-teman, terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma atau Roma teman-teman. Kita buka surat Roma. Kalau misalkan teman-teman membuka Alkitab, contohnya seperti Matius atau Markus, lalu teman-teman nanti buka Tesalonika atau mungkin juga Efesus, itu teman-teman harus bedakan bahwa mari kita buka, contohnya ini hal kecil teman-teman mungkin bisa kita ingat, mari kita buka kitab Markus, itu tepat karena Markus merupakan suatu kitab. Tapi kalau misalkan kita bisa bilang Tesalonika, Roma atau surat-surat Paulus, itu lebih tepat disebut dengan mari kita buka surat ya teman-teman ya, karena ini adalah merupakan surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Dan hari ini kita lihat Roma pasal 5 teman-teman, mulai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Oke, sejauh ini teman-teman mungkin jika ada kendala jaringan atau apapun, teman-teman tolong sampaikan apakah suara saya itu masih bagus atau tidak teman-temannya, supaya saya segera perbaiki jaringannya. Ya, kayak tukang PLN ya, perbaiki jaringan. Oke, Roma pasal 5 teman-teman, mulai ayat 3 sampai 5. Dikatakan apa di sana? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, tapi juga mau untuk merenungkannya. Ya, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, mungkin saya kira teks yang kita baca ini adalah teks yang bukan baru pertama kali kita baca. Bahkan kita sudah menjumpai teks ini berulang-ulang kali. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, baiklah pertama-tama kita sedikit belajar tentang konteks dari Roma pasal 5, apa yang sebetulnya mau disampaikan dari teks itu, teman-teman, ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita baca Alkitab, itu kita harus melihat bagaimana konteksnya. Konteksnya di sini berbicara adalah maksud dari teks itu, teman-teman. Jadi kalau kita tadi baca Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Apa yang membuat kita sengsara? Dan pengharapan akan tahan uji yang bagaimana? Pengharapan akan apa? Maka daripada itu teman-teman, ketika kita membaca satu bagian, kita tidak bisa melupakan bagian sebelum dan bagian sesudah. Jadi teman-teman untuk komplitnya, teman-teman harus baca secara keseluruhan perikop ini, atau bahkan mungkin seluruh pasal ini teman-teman. Atau bisa dikatakan bagian sebelumnya dari pasal 5 ini. Nah, dikatakan tadi dalam perikopnya itu adalah hasil ya, pembenaran teman-teman. Kalau kita lihat perikop Roma pasal 5 itu hasil pembenaran. Pembenaran dari apa? Karena teman-teman lihat dari pasal 1 sampai pasal 4 nanti akan ditunjukkan berbagai macam hal berkaitan dengan iman kepada Kristus. Dan sebelum pasal 5, pasalnya yang keempat itu diceritakan atau dijelaskan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Dan sebelum kita lanjut dalam pasal 5 teman-teman, satu hal yang harus kita renungkan pada malam hari ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dan ini yang membedakan kita teman-teman dari seluruh kepercayaan manapun di bawah kolong langit ini. Amin teman-teman. Yang membedakan, apa yang membedakan Kak? Pertama yang membedakan kita adalah bahwa setiap kita orang Kristen itu percaya akan penebusan Kristus. Jadi kita diselamatkan teman-teman, kita percaya kita diselamatkan karena penebusan, karena kematian, karena kebangkitan. Oleh siapa? Oleh the true God, Allah yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Amin teman-teman. Dan itu yang membuat apa? Dan itu yang membuat kita berbeda dengan seluruh kepercayaan agama atau aliran manapun di bawah kolong langit ini. Percaya kepada penebusan Kristus, dan juga kita percaya bahwa kita diselamatkan itu hanya karena iman kepada Kristus, hanya karena anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan itu mutlak. Tidak ada satupun tindakan perbuatan apapun yang mengharuskan atau bahkan membuat kita bisa selamat. Selain yang saya katakan tadi teman-teman, anugerah dan iman kepadanya.
Dan teman-teman yang diberkati di kasih Tuhan, ketika kita beribadah saat hari ini, ketika kita melayani, ketika kita mengasihi orang tua, ketika kita mengasihi sesama, mengasihi musuh, melakukan semua perbuatan baik, teman-teman harus ingat, itu semua bukan adalah upaya kita sogok Allah supaya masuk surga. Nothing. Amin. Tidak ada apa-apanya. Nanti saya jelaskan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita semua manusia adalah manusia yang berdosa. Kalau teman-teman belajar sedikit dalam hal ini berkaitan dengan hamartiologi atau berkaitan dengan doktrin dosa itu, teman-teman, bahwa berkaitan dengan kita adalah orang-orang berdosa, kita disebut orang berdosa bukan karena kita tahu maki, teman-teman. Bukan karena kita tahu tipe orang tua. Bukan karena kita tahu mungkin manipulasi dan lain sebagainya. No. Kita disebut orang berdosa bahkan dari dalam kandungan, teman-teman. Kita statusnya adalah orang berdosa. Itu disebut dengan original sin, teman-teman, ya. Dosa bawaan, karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Yang olehnya kita membawa nature dosa itu. Sehingga teman-teman jangan ajar anak-anak maki deh. Dengan sendirinya mereka akan tahu maki. Jangan ajar anak-anak bohong deh. Karena dengan sendirinya mereka akan tahu bohong. Kenapa? Karena natur dosa itu sudah melekat dalam setiap manusia. Dalam kandungan aku diperanakan oleh dosa. Mazmur pasal 51 ayat 7. Ya, berkaitan dengan kita adalah statusnya orang berdosa. Dan dari sini teman-teman harus tahu, sekali lagi, kita tidak bisa dibenarkan oleh apapun sekalipun kita bertobat. Teman-teman harus ingat sedikit berbagi bahwa dosa itu, teman-teman, ya, adalah disebut hutang di hadapan Allah. Hutang, amin, teman-teman. Dosa itu adalah hutang. Dan teman-teman harus tahu bahwa orang bisa menghapus dosanya itu bukan karena dia berhenti berbuat dosa. Teman-teman nangkap ya? Jadi contohnya ada Kak Jeko ya. Saya minta maaf, ini betul nama Kak Jeko kah? Karena namanya unik kayak Kak Jeko ya. Saya mungkin izin untuk mencontohkan Kak Jeko misalkan ya. Saya ini punya hutang kepada Kak Jeko 100 miliar. Contohnya bayangkan 100 miliar ya. 100 miliar ini itu saya tidak bisa bayar sama sekali. Sudah tidak bisa bayar. Lalu saya tahu ini dosa atau hutang yang begitu besar. Karena hutang yang sangat besar kepada Kakak Jeko, saya datang ke rumah Kakak Jeko dan saya katakan kepada Kakak Jeko, Kakak, saya minta maaf karena saya sudah berhutang 100 miliar. Mulai hari ini saya akan berhenti berhutang. Nah, ketika saya bilang saya berhenti berhutang, apakah masalah selesai, Kakak Jeko? Tentu tidak selesai. Untuk masalah kamu berhenti utang, oke. Tapi yang utama tuh bayar dulu hutangmu dong. Benar ya teman-teman ya. Makanya Yesaya 64 ayat 6, teman-teman perhatikan di sana, nanti bisa buka. Kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi teman-teman yang berkati kasih Tuhan, di luar Kristus, di luar iman kepada Yesus, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Teman-teman tahu ya, kain kotor itu disebut dengan kain cemar. Dan kain cemar itu teman-teman merujuk kepada, minta maaf, kain pembalut wanita zaman itu. Kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir 2000 tahun lalu. Jadi itu konteksnya kain kotor 2700 tahun lalu, teman-teman. Begitu kotor, dan itu disebut apa? Kesalehan, apalagi kesalahan. Jadi teman-teman, seperti saya katakan tadi, berbicara dosa itu berbicara soal hutang, teman-teman. Makanya di dalam surat Petrus dikatakan bahwa apa? Kita ditebus bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang yang fana, amin, tapi dengan apa? Darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang menjadi iman percaya kepada kita, Tuhan, yaitu berbicara soal penebusan. Jadi kalau kita bertobat, tidak bisa juga kita bertobat dan akhirnya kita selamat. Karena apa? Karena masalah bertobat itu, teman-teman yang diberkati kasih Tuhan, itu tidak sesimpel dengan kita berhenti berbuat dosa. Tidak. Tapi bagaimana dosa itu harus dilunasi. Dosa itu harus dibereskan, diselesaikan. Dan hanya the one and only, the true God, Allah yang sejati, Tuhan kita, Yesus Kristus, teman-teman. Jadi dari konteks ini teman-teman sudah paham, bukan? Bahwa hasil pembenaran, pengharapan, tahan uji, kesengsaraan, bermegah dalam penderitaan, itu merujuk pada satu hal ini, bahwa kita telah dibenarkan lebih dahulu. Kita telah diselamatkan lebih dahulu. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kecakapan, bukan karena kehebatan, kegantengan, kecantikan, nothing. Tidak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi, kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Makanya itu saya katakan tadi, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, kita akan ketahui bahwa
Kita itu mula-mulanya adalah orang berdosa, tapi oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang olehnya iman kita kepada Kristus itulah yang membenarkan kita atau menyelamatkan kita. Itu disebut dengan justification, teman-teman, atau pembenaran, ya. Dan kita lihat teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan kita sudah tahu kebenaran yang real, ya, kebenaran yang absolut, kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat, dan kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita tadi lihat ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita balah bermegah, ya, dalam kesengsaraan kita. Sebelum kita mengetahui kata kesengsaraan, kita lihat ayat 2. Oleh karena dia juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, ya, ketika saat kita menerima kemuliaan Allah, kesengsaraan itu tidak ada bandingannya atau tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Amin, teman-teman, ya. Jadi kalau kita bandingkan kesengsaraan dengan kemuliaan, itu tidak dapat dibandingkan atau bahkan disamaratakan, nothing, tidak bisa. Karena apa? Karena kemuliaan itu levelnya lebih besar, lebih dahsyat dan lebih tinggi daripada kesengsaraan kita. Makanya Roma pasalnya yang ke-8, teman-teman, kita buka. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8 kalau tidak salah, atau 18, ya. Oke, Roma 8 ayat 18 dipertegas di sana bilang apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Amin, teman-teman, ya. Jadi penderitaan zaman sekarang, apalagi penderitaan zaman Gen Z ini apa, teman-teman? Toxic, ya. Apalagi ya, mungkin kita di era TikTok nih, kita tariklah ke dalam kehidupan kita. Mungkin level penderitaan kita tuh berbeda dengan rasul-rasul pada zaman dulu yang dibakar, dibunuh, dipenggal, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat realita keadaan sekarang, kita juga mempunyai penderitaan, teman-teman. Tapi penderitaan zaman sekarang harus dengar baik. Tidak dapat, tidak bisa, tidak mungkin dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita nanti. Nah, teman-teman, beberapa hal yang saya sudah sampaikan merupakan latar belakang dan konteks yang olehnya kita mengerti kenapa kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Dan baiklah, mari hari ini kita renungkan teman-teman akan kebaikan Tuhan, dan kita juga sama-sama mari belajar kembali, teman-teman. Kita bisa ingat kembali kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah selalu berikan kepada kita. Berkaitan dengan penderitaan, teman-teman, dan tadi tema kita bertumbuh meski sakit. Kita era di zaman sekarang ini, teman-teman, ya, orang-orang Kristen, khususnya kita di Indonesia nih, gengs, kita ini diperhadapkan dengan dua hal, teman-teman. Dua hal yang sangat menyulitkan kita atau membuat kita sangat tertekan, sampai tertekan itu, ya, tekanan itu, ya, membuat kita sampai sakit-sakitan. Apa itu? Yang pertama, teman-teman, itu ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Faktor dari luar itu, teman-teman, berbicara soal apa? Berbicara soal orang Kristen yang mendapat persekusi, diskriminasi, ya kan? Mendapat penolakan orang-orang Kristen, rumah ibadah sulit dibangun, jangankan rumah ibadah sulit dibangun, ibadah dalam rumah aja diusir. Ya kan? Sementara yang ono bisa beribadah sampai jalan raya, ya itulah kita, teman-teman, ya. Tidak bisa dipungkiri, kita juga akan mendapatkan penolakan itu. Kita dibully karena nama Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kita disebut kafir dan lain sebagainya. Itu faktor dari luar, teman-teman. Bagaimana orang Kristen zaman sekarang, khususnya kita di Indonesia itu, mengalami penekanan yang juga gila-gilaan. Apalagi teman-teman mungkin yang ada di daerah Indonesia Barat, teman-teman. Kalau saya, teman-teman, di Indonesia Timur, ya, Indonesia Tengah Timur lah. Kita kalau Indonesia Timur Tengah ini masih mayoritas orang Kristen, teman-teman. Tapi kalau teman-teman Indonesia Barat, saya tahu lah bahwa begitu banyak hal yang membuat kita begitu tertekan, teman-teman. Ya. Lalu juga apa, teman-teman? Kalau dari luar itu berbicara soal penolakan, persekusi dan sebagainya. Kalau dari dalam, ini yang lebih cilaka, teman-teman. Yang dari dalam tuh itu berbicara soal apa? Adanya kesesatan dari dalam gereja, bukan hanya kesesatan, denominasi sama denominasi saling serang, ya kan? Gereja sama gereja saling serang,
dari dalam nih. Kalau kita dengar firman Tuhan, itu kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan bahkan ada ayat yang mengatakan kita akan diutus seperti domba di tengah serigala. Pernah dengar ayat itu teman-temannya? Kita ini seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tapi faktanya sekarang orang Kristen, domba sama domba saling gigit. Maksudnya gereja sama gereja itu saling gontok-gontokan teman-teman, ya kan? Ini kalau teman-teman mau dengar sedikit kesaksian, saya kenal beberapa hamba Tuhan, khususnya di kota-kota besar. Ada istilah, teman-teman tahu istilah apa? Gereja toko, teman-teman. Ini gereja yang bukan di toko, bukan ya, teman-teman ya. Tapi filosofi toko itu melekat dalam gereja. Artinya apa? Toko itu kan identik dengan jual beli. Lu jual, gue beli. Ya kan? Nah, gereja-gereja sekarang itu sudah mulai seperti itu. Menawarkan apa, teman-teman? Bukan menawarkan Injil atau Kristus, tapi yang didahulukan adalah menawarkan dalam tanda kutip itu bisa berupa kenyamanan secara emosional, ya kan? Menjual nama-nama public figure atau bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa gereja-gereja mulai bersaing dalam artian siapakah jemaatnya yang paling banyak. Diukur gereja itu sukses atau tidak, diukur dari jemaatnya banyak atau tidak. Nah, itu tantangan loh teman-teman. Tidak bisa kita pungkiri, itu tantangan. Baik dari dalam, baik dari luar. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, itu secara universal atau organisasi. Nah, kita sendiri juga nih teman-teman, kita juga mengalami kesakitan. Teman-teman tahu saya di Nusa Tenggara Timur, kalau teman-teman sedikit dengar berita, pada tahun 2025 awal, bulan Januari, bulan Februari 2025 awal lah, itu saya di Nusa Tenggara Timur, teman-teman, itu kami mendapatkan berita sekitar 3 atau 4 kasus orang bundir, teman-teman. Bun diri ya. Bundir, teman-teman, dan teman-teman tahu, itu anak muda semua, dan mayoritas laki-laki. Ada apa tuh? Dan teman-teman tahu bahwa ini isu yang serius. Benar-benar serius nih. Bagaimana sampai orang bisa lakukan tindakan mengakhiri hidup, itu sudah tidak tahu lagi bagaimana beratnya, sakitnya dia dalam menjalani hidup ini. Dan teman-teman harus tahu, harus dengar, bahwa kalau sampai orang melakukan tindakan mengakhiri hidupnya sendiri, kita harus renungkan bahwa sekali lagi, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Teman-teman hari ini mau cari siapa? Hari ini teman-teman, saya mau katakan kepada teman-teman, apalagi tahun 2025, teman-teman bisa googling dan searching. Dunia sekarang teman-teman itu sudah ada dalam satu model yang namanya individualisme. Individualisme artinya apa? Lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau peduli orang lain itu mau mati nggak mati terserah. Nangkap ya teman-teman ya. Orang sudah tidak lagi mau peduli dengan orang lain. Sampai tidak mau peduli dengan orang lain. Makanya sekarang tren orang curhat di ChatGPT. Orang sudah tidak lagi mau datang ke gereja dan berdoa. Makanya ada bilang begini, Kakak Jeko dan teman-teman. Jawaban ChatGPT itu lebih cepat dari jawaban doa. Bayangkan. Jawaban ChatGPT loh. Jawaban Meta AI itu lebih cepat daripada jawaban doa. Bayangkan. Saking frustasinya. Seakan-akan tidak ada lagi yang menolong. Makanya teman-teman yang diberkati dikasih oleh Tuhan, saya berikan kebenaran ini. Kenapa banyak orang yang tidak mengalami pemulihan? Ada yang bertanya begini, teman-teman, Kak Yeriko, kenapa hidup saya ini sial terus? Bertanya begitu. Kenapa hidup saya sial terus? Lalu saya tanya balik, hari Minggu kemarin ada gereja nggak, Kak? Minggu kemarin itu ada gereja nggak? Kemarin malam ada berdoa nggak sebelum tidur? Ada ikut ibadah pemuda nggak, Kak? Ada ikut saat teduh nggak, Kak? Jadi bayangkan teman-teman, ini konyol. Tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah percaya kepada Yesus, lalu berharap kaya dan tidak ada sakit penyakit. Ini benar-benar gila. Konyol dan tidak masuk akal, tidak make sense, tidak masuk di kepala saya. Teman-teman tahu kalau kuliah, kita di sini kuliah, itu kan ada hak dan kewajiban, betul ya? Kalau kuliah sekolah itu kan ada hak dan kewajiban. Untuk kita mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, kita harus memberikan apa? Oke? Kewajiban kita bayar uang SPP, uang regis, ya toh? Supaya apa?
kita bisa dapat pendidikan yang baik. Lu jangan mimpi dapat pendidikan yang baik, tapi lu tidak pernah bayar regis. Dan teman-teman tahu, ini berkaitan dengan apa? Masalah duniawi saja. Ini adalah menjadi hal yang kurang ajar. Kamu tidak pernah percaya kepada Yesus, lalu berharap kaya, dan tidak ada masalah. Kita buka teman-teman, saya bandingkan. 1 Korintus 1. Ayo kita buka teman-teman. 1 Korintus pasal 10 maksud saya. Mulai ayat 13. 1 Korintus ya teman-temannya. 1 Kor pasal 10 ayat 13. Oke teman-teman sudah dapat ya, saya bacakan bagi kita. Perhatikan baik teman-teman. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Pencobaan-pencobaan biasa. Kita garis bawahi pencobaan biasa. Kenapa biasa tuh Kak? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sudah biasa, nggak melebihi kekuatan. Kenapa biasa dan tidak melebihi kekuatan? Karena begini. Karena Allah itu teman-teman setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin kah? Tidak pernah kita dicobai melampaui kekuatan kita. Nah sekarang pertanyaan kita sekarang, kalau ada pencobaan melampaui kekuatan kita, yang salah siapa? Tuhan atau kita? Teman-teman bisa pikirkan ini. Banyak orang terlalu menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil, padahal dia sendiri banyak melakukan ketidakadilan di hadapan Allah. Nangkap teman-teman? Oh Tuhan, kamu nggak adil. Oh Tuhan, kamu itu tidak adil bagi saya. Tapi di sisi yang lain, di saat yang sama, dia juga hidup tidak adil di hadapan Allah. Lu tiap hari berzina kok, pornografi tiap hari kok, iya kan? Lu tiap hari tipu orang, iya kan? Judol kayak apalah, terserah, dosa-dosa yang lu pegang. Setelah itu lu mengatakan Tuhan tidak adil. Sementara lu ada dalam kubangan dosa. Makanya orang-orang begini, teman-teman, kalau zaman Rasul Paulus itu ditampar oleh malaikat dan mati di tempat. Ya. Berbicara Allah, teman-teman, sekarang terlalu banyak orang yang anggap remeh Tuhan Yesus. Mereka anggap Tuhan Yesus ini adalah jin Aladin. Yang kuberi 3 permintaan akan aku kabulkan. Aduh. Tidak begitu cara main, abang. Yesus Kristus adalah Allah, Raja di atas segala raja, the Almighty God. Kita yang hina dina ini, kita semua orang berdosa, yang harus sujud sembah kepada dia, dengan tersungkur dan mengatakan kepada dia, benar ya Allah, bahwa saya adalah orang berdosa, tidak pantas, tidak layak. Lalu kenapa orang terlalu berani dan mengatakan bahwa Allah tidak adil? Maka saya katakan tadi, Roma pasal 10 ayat 13, kalau sampai teman-teman ada orang mengalami kesusahan melampaui kekuatannya, berarti ayat ini omong kosong dong. Makanya sekali lagi teman-teman, ya, perbedaan kita dalam Tuhan Yesus itu dengan perbedaan kita di luar Tuhan Yesus. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, tapi di dalam Tuhan kita bisa melakukan apapun. Di luar Tuhan tidak bisa apa-apa, di dalam Tuhan mampu melakukan apapun. Mampu melakukan apapun itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan teman-teman, satu hal yang harus kita renungkan di sini, bahwa saat kita mampu melakukan apapun di dalam Tuhan, itu semua juga karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13 tadi bilang apa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan apa teman-teman? Saudara-saudara, kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau tidak ada jalan keluar, kalau kamu tidak dapat menanggungnya, cek percaya Yesus atau enggak. Jangan sampai selama ini kamu andalkan koneksimu, andalkan kekuatanmu, andalkan kenalanmu, dan andalkan orang-orang yang kamu kenal. Tidak ada satupun yang bisa selamatkan kamu selain Tuhan Yesus Kristus. Dan syaratnya jelas teman-teman. Kita coba bandingkan Roma pasal 8 teman-teman. Coba kita lihat lagi. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Coba deh kita cek. Roma 8 ayat 28. Ini ayat favorit yang sering orang kutip-kutip, comot-comot untuk kepentingan pribadi. Kita lihat Roma 8 ayat 28. Apa bunyinya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kebanyakan orang stop sampai di mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi siapa? Ayat itu bilang. Bagi mereka yang mengasihi dia.
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sekarang pertanyaan kita, sekarang sudah mengasihi Allah atau belum? Makanya saya selalu dengan Bang Mikael Tilaar dan juga teman-teman Authentikers ya, bahwa kita saat teduh, saya tahu benar bahwa mungkin kita mengalami berbagai macam proses begitu. Mungkin untuk saat Zoom juga ya, teman-teman yang diberkati kasih Tuhan, kita selalu melihat jiwa-jiwa. Amin. Kita selalu melihat jiwa-jiwa. Kita selalu melihat setiap jiwa itu berharga. Jadi kita tidak pentingkan banyaknya orang, tapi kita pentingkan adalah kualitasnya, bukan kuantitas. Amin, tapi kualitas. Nah, itu yang kita pentingkan. Dan saya bersyukur bahwa ketika kita melayani seperti ini, teman-teman tahu, tidak akan sia-sia, tidak pernah sia-sia, dan tidak mungkin sia-sia. Tuhan catat teman-teman, ketulusan hati kita menyediakan room Zoom ini, kesetiaan hati kita untuk membagikan link untuk setiap orang boleh beribadah. Semua yang kita lakukan itu teman-teman, Tuhan perhatikan baik-baik. Dan teman-teman tahu yang kita lakukan itu untuk apa? Hanya untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain. Dan berbahagialah teman-teman yang melakukan ini semua karena cinta, karena love, karena sayang sama Tuhan Yesus. Ini bukan karena kita dibayar atau karena kita adalah suruhan, tidak, sama sekali tidak. Amin teman-teman, karena dengan cinta kepada Tuhan kita melakukan ini semua. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin kita buat ini. Nothing, tidak mungkin. Kalau bukan karena cinta, tapi karena cinta kita lakukan. Amin. Dan semua yang kita lakukan teman-teman, itu tidak bisa dibandingkan dengan semua cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada bandingannya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah jauh cinta Tuhan dengan kita. Benar-benar sangat amat jauh, sangat amat jauh. Inilah ungkapan syukur kita teman-teman, sebagai orang yang telah dibenarkan. Dan maka daripada itu, Roma tadi teman-teman, pasalnya yang kelima, mulai ayat yang ketiga tadi, tema kita bertumbuh meski sakit, bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya satu kali melayani di daerah pedalaman di NTT sini, itu kita biasa pagi-pagi kalau ibadah tuh sediakan kopi, teh, dan juga biskuit, roti lah gitu teman-teman ya. Nah, saya berikan ilustrasi kepada mereka, Bapak Mama, jemaat Tuhan. Ini kan kita ada mau minum teh nih, ya toh? Teh ini teman-teman yang berkati kasih Tuhan, dia kan ada teh, air panas, dan gula, betul ya? Teh, air panas, kita masukkan gula, apakah sudah manis? Belum manis. Kenapa? Belum diaduk. Agar manisnya mantap tuh gimana? Ya aduk dong. Seduh, orang bilang tuh seduh. Demikian pula hidup kita. Hidup kita belum manis kalau belum diaduk sama Tuhan. Iya kan? Hidup kita belum manis kalau belum diseduh sama Tuhan. Makanya hari ini kalau kita belum merasa manis, itu mungkin karena Tuhan belum seduh kita. Tapi saat Tuhan seduh kita, mungkin ada gejolak di sana. Mungkin ada gelombang di sana. Tapi itulah yang membuat hidup kita menjadi manis. Sesederhana itu. Makanya dia bilang tadi apa? Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Yang lebih luar biasanya lagi Yakobus. Yakobus bilang tuh, anggaplah pencobaan adalah kebahagiaan. Yakobus pasal 1, kita lihat ya. Mulai ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa bahagia Yakobus? Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, teman-teman. Hari ini, teman-teman, orang punya masalah aja, itu nggak mau datang pada Tuhan. Nangkap nggak? Orang punya masalah, orang punya hutang aja, itu udah tidak mau datang pada Tuhan. Apalagi nggak ada masalah, waduh, mungkin lebih-lebih tidak kenal Tuhan lagi. Makanya teman-teman, ketika Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup setiap kita, kalau Tuhan mau selesaikan masalah terlalu gampang, teman-teman, gampang sekali. Tapi jangan sampai yang mau dirubah itu bukan masalah, tapi diri kita yang bermasalah. Amin, teman-teman yang berkati kasih Tuhan. Jadi teman-teman yang dicintai, bahwa kita merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun membiarkan kita. Sumbu yang pudar nyalanya itu tidak sampai dipadamkannya. Kita jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Ya, karena apa? Sebab Tuhan menopang
tangannya. Kita pun saat menderita tidak akan dibiarkan kita sampai tergeletak jatuh dan bahkan sumbu kita tuh padam, tidak akan pudar. Karena apa? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, artinya perkaranya masih ada, masalahnya masih ada, tantangannya masih ada, pencobanya masih ada, semuanya itu dapat kita tanggung di dalam siapa? Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Authentikers yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu ya melayani Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita lakukan ini sedikit atau kecil. Tapi sebagai penutup dari firman Tuhan ini, saya mau bagikan satu peristiwa iman yang terjadi di dalam Yohanes pasal 6. Tentang Tuhan Yesus yang memberikan atau memberi makan 5.000 orang. Teman-teman bisa simpan itu dan baca di rumah nanti, atau maksudnya setelah ibadah Zoom ini. Teman-teman tahu, Yesus memberi makan 5.000 orang itu kan 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kita asosiasikan mungkin bisa lebih dari 5.000 orang, mungkin 10.000 orang lah, atau lebih dari 10.000 orang begitu. Tuhan Yesus memberi makan orang itu, bahkan dari 5 roti dan 2 ikan itu lebih 12 bakul, teman-teman. Lebih 12 bakul. Itu bayangkan, betapa banyaknya roti dan ikan itu. Dan sementara teman-teman tahu, roti itu mahal harganya pada waktu itu. Ikan juga demikian. Teman-teman tahu tidak, murid-murid itu sempat frustasi dan bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, orang sebanyak ini, roti harga sedinar, tidak mungkin beri makan mereka semua ini. Tidak mungkin. Lalu ada yang memberikan solusi. Kalau nggak salah Andreas kah atau Petrus, dia bilang begini, Tuhan, di sini ada seorang anak nih, ada anak kecil nih Tuhan. Dia bawa apa? Dia bawa 5 roti sama 2 ikan. Udah kasih solusi, tapi dia hancurkan solusi itu sendiri. Tapi dia bilang begini, di sini ada anak Tuhan, bawa 5 roti dan 2 ikan, tapi apakah gunanya untuk orang sebanyak ini? Murid-murid insecure. 5 roti dan 2 ikan ini, ya, 5 roti dan 2 ikan ini, gunanya apa untuk orang sebanyak ini? Itu presentasi keuntungannya, teman-teman, kalau kalkulasikan, 0,048%. Benar-benar tidak ada guna sama sekali itu. 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak itu. Yang kasih apa? Anak kecil lagi. Aduh, anak kecil ya itu sangat-sangat mengejutkan. Karena anak kecil tuh identik dengan tidak mau bagi makanan. Betul toh? Kita adik-adik dong mungkin yang masih kecil tuh kalau kita ambil rotinya tuh dia marah besar. Karena anak-anak cenderung tidak mau bagi apa yang dia punya. Tapi ini anak kecil. Dia mau kasih. Yang bagi murid-murid tidak ada gunanya. Benar-benar tidak ada guna. Tapi anak kecil itu, karena kita tahu anak kecil itu bukan sastra matematika mungkin ya, atau sastra matematika lagi, jurusan matematika mungkin ya, atau lulusan manajemen mungkin. Jadi tidak kalkulasikan itu. Dia hanya mutlak kasih kepada Yesus 5 roti 2 ikan. Pemberian yang tidak berguna itu, teman-teman, dipakai oleh Allah untuk kasih makan lebih daripada 5.000 orang. Jadi teman-teman, jangan terlalu merasa diri bahwa yang kita lakukan ini tidak berguna. Jangan. Tidak ada yang tidak berguna kalau kita kasih kepada Tuhan Yesus. Tidak ada. Sekalipun yang orang lihat itu kecil, sekalipun yang orang lihat itu nothing, tidak ada apa-apa, tapi diberikan kepada the one and only God, Jesus Christ, itu semuanya menjadi luar biasa. Indah gemilang, dan yang tadi tidak berguna, dipakainya menjadi berguna bagi banyak orang. Teman-teman, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun ada kesakitan, sekalipun ada tantangan, rintangan, pencobaan, dan segala macam tetek bengek lainnya yang mengikuti, tapi kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga janji Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 itu menjadi bagian kita ya. Mazmur pasal 27, teman-teman. Mulai ayatnya yang ke-14. No, bukan Mazmur 27. Wait, teman-teman, aku cari dulu ayatnya. Ini menjadi bagian kita. Wait, guys. 23 ya, ayat ke-6. Mazmur 23, ayatnya yang ke-6, teman-teman. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan belaka
mengikuti aku seumur hidup aku, karena Yesuslah menjadi gembala kita yang agung dan sejati. Firman Tuhan memberkati kita, dan sebelum kita mengaminkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada setiap kami benar-benar menegur, menguatkan, dan juga memberkati kami. Hamba-Mu telah selesai dan itu semua jauh dari kata sempurna. Tapi Roh Kudus yang adalah Allah yang tidak ada batasnya, mari jamah setiap hati kami satu persatu. Mampukanlah kami sebagai anak muda untuk terus berdiri dan berani menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Dan kita semua teman-teman yang boleh Tuhan yang boleh bergabung pada satu dua malam hari ini, Tuhan mampukan kami. Berkati keluarga kami, orang tua kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Berkati kami Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi tiang, menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak di sorga, berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mendengar firman Tuhan. Amin. Terima kasih Amin, banyak amin, teman-teman amin. semua. Kasih Haleluya. kasih Tuhan reaction dulu berkati. buat Jericho. Kasih reaction dulu. Maaf banget nih agak gelap ya kameraku ya guys ya. Anyway sekali lagi thank you bro udah sampaikan sharing begitu luar biasa. Bertemu meski sakit ini tema bulan Mei tahun ini. eh Bagaimana kita bisa menghadapi ketika kita mengalami masalah, kita tuntutan kita memang harus bertumbuh seperti itu teman-teman semuanya ya. Anyway, thank you semua. Sebelum kita selesaikan satu doa kita pada malam hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Saya persilakan buat Joshua Hawila Joy Samudra untuk memimpin kita dalam doa. Persilakan buat nambahnya. Baik, ya. Mari sama-sama kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih atas waktu-Mu yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga kami, Authentikers, boleh bersaat teduh bersama pada malam hari ini melalui Zoom, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ingin menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama adalah mau berdoa bagi Kak Yeriko dan Pamerang yang telah berikan bagian firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati Kak Yeriko dalam setiap kehidupannya, terutama dalam pelayanannya. Pakailah Kak Yeriko senantiasa dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Urapi dia, berikan dia hikmat yang daripada-Mu